Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kurang lebih 4 bulan kita vakum, IP Kemindo Banten di tahun 2026 ini bertemu lagi dengan saya, host Deddy Sukoco dalam acara Ospek, obrolan seputar pembimbing kemasyarakatan. Bersama dengan saya, saat ini sudah ada di depan saya Kepala Bapas Kelas 1 Tangerang, Bapak Heri Aris Susila. Pak Heri Aris Susila, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Alhamdulillah Deddy. sehat ya Pak ya? Iya, sehat selalu. Siap Bapak, semoga diberikan kesehatan selalu ya Pak ya? Amin. Siap. Bapak, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat atas terpilihnya atau mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi Bapas Kelas 1 Tangerang di tahun 2025 yang lalu. Iya. Tentunya saya Terima sangat kasih. ikut bahagia dan semoga kami di Bapas yang lain juga bisa segera menyusul untuk mendapatkan program itu. Seperti itu. Pasti. Iya. Pak, bagaimana perasaannya setelah mendapatkan program atau mendapatkan predikat tersebut, Bapak? Iya. Terima kasih Mas Deddy. Jadi kami memang sudah berusaha dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Alhamdulillah kita bisa mewujudkan Bapas Kelas 1 Tangerang menjadi BPK BBM. Jadi memang ini tidak hanya saya sendiri, tapi dari pimpinan-pimpinan yang lama yang terdahulu sudah berusaha untuk menjadi BPK. Cuman ya Alhamdulillah di tahun 2025 pas dengan kepemimpinan saya, Bapas Tangerang bisa mewujudkan menjadi BPK. Alhamdulillah, berarti luar biasa aura menangnya dapat ya Pak ya? Yeah. Siap Bapak, mungkin ini kan pemirsa Sobat Pemasyarakatan di seluruh Indonesia ini mungkin belum seberapa kenal terkait dengan Bapas Tangerang atau Bapas Ciangir atau yang ada di Banten. Mungkin Bapak bisa sedikit ceritakan nih ke teman-teman pemasyarakatan profil singkat lah Bapas Tangerang itu seperti apa? Boleh dijelaskan Pak? Yeah. Jadi Bapas Tangerang itu resminya diresmikan itu di tahun 2019. Jadi memang sudah berjalan sekitar 7 tahun ya, sekarang dengan 2026 ini. Terus juga tetap di Banten ini ada 3 Bapas. Bapas Serang, Bapas Banten, dan Bapas Ciangir. Bapas Tangerang, mohon maaf. Dan memang dulu yang ada baru Bapas Serang ya. Nah, terus ke sini dengan berkembangnya UPT di Tangerang lebih banyak, akhirnya didirikanlah Bapas Tangerang di 2019 dan Bapas Ciangir juga kan gitu untuk membantu kelancaran kegiatan Litmas yang ada ataupun pembimbingan bagi klien untuk pembebasan bersyarat dan lain-lain kan begitu. Terus juga slogan kita Bapas Tangerang itu memberikan pelayanan yang siap, yaitu sinergi, inovatif, aktif, dan profesional. Jadi sesuai dengan slogan dari Bapas Tangerang. Siap. Gitu. Jadi nggak cuma siap Pak, siap, tapi benar-benar ada jadi siapnya di situ ya. Sinergi, inovatif, aktif, dan profesional. Luar biasa sekali. Kalau untuk pegawainya ada berapa Pak saat ini Pak? Jadi untuk tahun 2026 ini pegawai Bapas Tangerang itu berjumlah 65 orang dengan staf dan pejabat struktural dan PK sekitar 30. Jadi ya staf dan jalan sekitar 36 lah ya. Jadi PK-nya ada berapa Pak? 30 Bapak. Ada 30? Iya, 30 PK. PK Madya, Muda, dan Pertama? Pertama, ya. Ada PK utamanya kan di sini? Belum ada. Semoga segera ada ya Pak ya? Ya, amin. Oke, Bapak berarti sudah berapa lama menjabat di Bapas Kelas 1 Tangerang Pak? Jadi saya sempat merasakan PLH dari bulan Agustus sampai September. Dan akhir September saya dapat SK sekitar mungkin sudah jalan 8 bulan ya. Sekitar 8 bulan ya. Oke, saya baca di sini Bapak sebelumnya kan belum pernah menjadi kepala Bapas ya. Artinya sebelumnya di lapas atau merutan maupun di pusat seperti itu. Nah, ketika Bapak kemudian menjadi kepala Bapas, pengalaman baru apa atau tantangan apa yang Bapak hadapi selama menjabat ini?
Ya, jadi memang saya selama ini berkarir di lapas, rutan, kan gitu, dan baru kali ini saya menjadi pimpinan di Bapas, dan alhamdulillah itu tempatnya di Bapas kelas 1 Tangerang, kan gitu. Dan memang saya berpikir ternyata di Bapas itu sebetulnya lebih, kalau ini pribadi saya gitu, lebih susah, lebih rumit. Karena apa? Karena kita punya klan yang tempatnya tidak seperti di dalam dan rutan. Betul. Yang ada di persegi panjang yang Di mudah tembok, kita nggak ada di bina. tembok Tapi ya, Pak? mereka sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang sudah beradaptasi dengan masyarakat, yang sudah harus memenuhi kebutuhan pribadi dia sendiri, dan itu merupakan suatu seni bagi Bapas untuk bisa membina atau membimbing mereka semua, kan gitu. Betul. Jadi memang saya menekankan kepada para PK, kan gitu. Jadi setelah saya tahu kondisi seperti itu, saya lihat ini lebih ribet nih kayaknya nih di Bapas nih. Nah, akhirnya saya menekan para PK untuk tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada para klien untuk selalu wajib lapor, ya. Dan kita juga berusaha untuk mencari pihak ketiga untuk bisa membina mereka, walaupun mereka sudah di luar, sudah beradaptasi masyarakat, sudah memenuhi kebutuhan dia sendiri. Kita punya kewajiban untuk membina mereka. Nah, itulah seninya ternyata di Bapas itu. Kalau menurut saya ya agak lebih susah karena mereka sudah ada di luar, kan gitu. Tapi kita berusaha tetap membimbing mereka untuk menjadi yang lebih baik lagi, kan gitu. Jadi ada tantangan tersendiri ya Pak ya, ketika berada di Bapas. Walaupun lapas rutan kan kita anggap orang awam bilangnya serem, tapi ternyata di Bapas lebih susah. Iya, sebagai lebih kepala, susah membimbingnya. gitu. Karena mereka sudah di luar, ya walaupun masih terpantau sama kita, tapi kondisi mereka di luar dengan segala tantangan mereka sendiri, kan gitu. Kalau mereka maaf ya, kalau di lapas, di rutan, Ada temboknya. mereka masih terkumpul di satu kotak itu, dan masih diberi makan, dan masih bisa mudah memanggilnya. Betul. Tapi ketika dia sudah berubah menjadi klien, sudah beradaptasi dengan masyarakat, itu perlu strategi khusus untuk mereka mau datang ke Bapas, untuk mereka mau untuk bisa lapor ke Bapas. Bagaimana strateginya ya itu dari PK lah harus punya teknik-teknik tertentu untuk bisa mau lapor ke Bapas, untuk bisa mau ikut pembinaan di Bapas, kan gitu. Harus punya strategi khusus. Ya, jadi sampaikan sama Bapak tantangannya lebih besar, kemudian agak sulit untuk mengajak ataupun menghimbau kepada klien-klien kita untuk melaksanakan wajib lapor atau bimbingan. Nah, dalam hal ini bimbingan, makanya kita akan masuk ke bimbingan. Jadi program bimbingan apa yang sudah dilakukan oleh Bapas Tangerang sehingga program bimbingan itu berjalan dengan baik? Kliennya wajib lapor bisa jalan dengan baik. Karena memang bukan cuma di Tangerang, tapi di Bapas lain juga agak kesulitan juga seperti yang tadi Bapak sampaikan. Inovasi-inovasi apa ataupun trik-trik apa yang akhirnya bisa membuat program bimbingan yang ada di Bapas Tangerang ini menjadi berjalan dengan efektif dan efisien, Pak? Ya, jadi memang kita punya kewajiban untuk membimbing mereka klien, kan gitu. Terus kita juga harus punya kegiatan-kegiatan sifatnya positif. Dan memang dari aturan bahwa Bapas juga harus menyiapkan klien untuk bisa mengikuti pembimbingan berkaitan dengan kepribadian dan kemandirian, kan gitu. Ya alhamdulillah kita di Bapas sudah punya Pokpatlikmas, kelompok peduli masyarakat terhadap Bapas. Dan di situ dari kampus juga sudah ada berkaitan dengan memberikan kegiatan kemandirian, dan ya terus juga dari Kementerian Agama, alhamdulillah seminggu sekali atau seminggu 2 kali datang ke sini untuk memberikan pembinaan kepribadian tentang keagamaan, kan gitu juga. Terus juga ada lagi dari Yayasan Nasrani juga memberikan pembinaan kepribadian, kan gitu. Dan memang saya berharap, kan gitu, dari pihak ketiga yang memberikan pembinaan berkaitan dengan kemandirian, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada dari Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan kegiatan-kegiatan sifatnya kemandirian, kan itu. Karena memang
klien kita ini sebetulnya ketika dia sudah di luar itu yang dibutuhkan adalah apa? Kerja. Supaya dia bisa mandiri. Dan saya lagi mencari pihak ketiga yang bisa membantu mereka bekerja atau minimal melatih keahlian kemandirian supaya dia bisa bekerja sesuai dengan kemampuan dia sehingga dia tidak melakukan pelanggaran lagi kan gitu. Berarti yang saya tangkap di sini adalah Bappas Tangerang kemudian bekerja sama dengan stakeholder atau pihak ketiga untuk membantu melaksanakan program bimbingan itu, ya kan? Karena kita memang tidak bisa melaksanakan itu semuanya sendiri. Memang karena kalau saya dengar-dengar dan juga saya lihat juga Bappas Tangerang itu salah satu Bappas dengan kerjasama terbaik ini, Pak. Jadi memang kerjasama dengan instansi lain sangat luar biasa berarti. Patut kita contoh ya di Bappas lain gitu, Pak ya. Luar biasa. Saya sangat-sangat terkesan dengan Bappas Tangerang. Tadi saya ke belakang pas masuk ke sini ada kandang ayam, ada lele, itu salah satu juga program bimbingan seperti apa? Ya, itu juga bagian dari satu program bimbingan, juga mengikuti instruksi pimpinan kita berkaitan dengan ketahanan pangan, kan itu. Jadi memang Bappas berusaha memberikan ketahanan pangan juga untuk berbagi dengan masyarakat di sekitarnya. Jadi memang kalau di kita sementara selain untuk ketahanan pangan juga ketika itu panen biasanya kita berbagi dengan masyarakat sekitarnya ya. Dan juga klien tentunya ya, Pak ya. Klien juga untuk membantu mereka. Jadi mengikuti instruksi yang diminta pimpinan untuk melaksanakan ketahanan pangan, juga bisa juga untuk membantu klien dalam memenuhi kebutuhannya. Memang tidak seberapa sih, tapi ya sangat berdampak juga kan gitu. Terus juga untuk ketika klien datang juga kita memberikan pembinaan berkaitan dengan ketahanan pangan itu ya, minimal dia bisa tahu bagaimana sih melihara ikan lele, ikan nila, kan itu ayam bertelur kan begitu. Oke, jadi program-program yang tadi disampaikan oleh Bapak itu dengan kemandirian. Yang disampaikan oleh Bapak tadi, kemudian kerjasama itu dibungkus dalam satu wadah seperti mungkin Geria Abipraya atau seperti apa, Pak? Rencana begitu. Jadi memang kami juga punya rencana untuk mempunyai Geria Abipraya mandiri. Kan gitu. Sebelumnya sudah ada? Kami punya Geria Abipraya partnership yang ada di daerah Cisauk kan gitu. Tapi ya kami punya rencana juga karena memang dengan berlakunya Undang-Undang KUHP ini kan ada pidana kerja sosial. Dan kemarin informasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bahwa nanti ke depan Geria Abipraya itu juga bisa menjadi tempat menjalankan pidana kerja sosial. Nah, makanya kami berusaha untuk mendirikan Geria Abipraya mandiri supaya nanti seandainya ada pidana putusan kerja sosial mungkin salah satunya bisa dilaksanakan di situ. Luar biasa. Jadi sudah ke depan ya Pak ya, pemikiran Bapak seperti itu luar biasa. Tadi kita sudah banyak membahas tentang bimbingan nih ya. Saya mau lebih ke dalam terkait dengan tadi WBK tadi, karena kita salah satu temanya adalah bagaimana Bappas Tangerang kemudian mendapatkan program WBK agar bisa ditiru nih oleh Bappas lain, Bappas Ciangir terutama, mungkin bisa di-spill nih tips-tipsnya ataupun apa sih kok bisa sampai Bappas Tangerang dapat penghargaan itu, mungkin bisa kasih tips juga buat teman-teman Bappas yang lain Pak, izin. Jadi tentu ya tadi sudah saya bilang bahwa kita berproses. Jadi Bappas Tangerang itu berproses untuk menuju WBK itu dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Jadi memang prosesnya sudah panjang dan memang alhamdulillah mendapatkan di tahun 2025 ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga kita harus mempunyai komitmen. Komitmen berkaitan dengan pelayanan publik kan, karena memang pelayanan publik itu yang menjadi perhatian kan gitu. Betul. Ketika kita pelayanan publiknya tidak baik, ketika pelayanan publik kita dapat komplain dari masyarakat, itu juga akan mempengaruhi juga berkaitan dengan pelayanan publik yang ada di Bappas Tangerang. Maka saya sebagai pimpinan selalu mewanti-wanti berkaitan dengan pelayanan publik kan gitu. Dan alhamdulillah kemarin juga setelah kita mendapatkan WBK, kita juga dapat penilaian dari Ombudsman. Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan Banten kita dapat peringkat nomor 4. Oh, luar biasa, luar biasa. Jadi Ombudsman menilai ya pelayanan publik kita sudah baik, sudah bagus ya, tapi memang perlu ditingkatkan lagi. Yang
peringkat 1 itu Rutan Tanggang Tiga Raksa dan Rutan Cilegon. Lapas Cilegon. Lapas Cilegon ya. Siap. Yang ketiga Pandeglang, dan keempat Bapas Tangerang kan gitu. Tapi memang kalau yang namanya kantor yang mendapatkan predikat WBK, biasanya kita bisa merasakan, Pak. Tadi saya juga masuk merasakan di lobi ada pelayanan, ada yang piket standby, kemudian ruangannya ber-AC, sangat nyaman. Jadi mungkin itu salah satu ya, Pak ya, Ya, untuk pelayanan salah satu masyarakatnya. Betul. Luar biasa. Pak Heri Aris Susila sebagai Kepala Bapas Yakir, ada nggak sih kemudian biasanya kan kalau kita WBK itu kontestasi ada yang perlu dimunculkan seperti inovasi atau apa yang kemudian menunjang pelayanan dan merupakan salah satu ciri khas atau hasil karya dari Bapas Tangerang itu sendiri. Ada nggak inovasinya? Jadi kita dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat maupun pada klien atau ke keluarga klien, kita punya layanan inovasi berkaitan dengan Citran Litmas. Apa itu? Jadi Citran Litmas itu penjamin keluarga klien dapat memantau progres berkaitan dengan pembuatan litmas. Jadi tidak harus datang ke Bapas, jadi dia bisa langsung mengklik program yang ada di Bapas yaitu Citran Litmas. Jadi ada aplikasinya sehingga informasi sampai di mana litmas itu berada bisa dapat diketahui oleh keluarga maupun klien. Itu satu. Hanya dengan HP berarti ya? Ya, dengan HP Citran Litmas. Kedua juga kita mempunyai WA group yang berkaitan dengan informasi juga, berkaitan dengan ya jujur ketika klien itu sudah di luar dari lapas dan rutan, berarti kan dia harus memenuhi kebutuhan dia secara mandiri kan gitu. Nah kami juga mempunyai WA group hampir semua klien, terus juga ada pihak ketiga berkaitan dengan informasi lowongan kerja kan gitu. Nah ini juga penting sekali karena memang namanya sudah di luar, sudah harus memenuhi kebutuhan, harus punya pekerjaan kan gitu supaya mereka tidak melakukan pelanggaran lagi. Untuk itu kita ada perusahaan-perusahaan pihak ketiga yang masuk di grup itu dan juga klien mungkin yang sudah berhasil, yang sudah bisa berwirausaha membutuhkan tenaga, itu bisa saling berkomunikasi untuk berkaitan dengan informasi kerja di situ. Luar biasa. Jadi saya jadi ingat ini Pak. Ini kalau yang pertama tadi Citran Litmas ya, itu sistemnya kayak JNT gitu ya. Jadi kita bisa tracking JNT, tracking ekspedisi seperti itu. Kita bisa tahu sampai di mana sih litmasnya klien ini sudah berapa ini kan. Jadi bisa tidak perlu datang ke Bapas Tangerang. Jadi memang itu pelayanan sangat memudahkan karena kita kadang-kadang ditanya itu, wah ini sudah sampai mana dan sebagainya, dan ini inovasinya adalah memudahkan itu. Sementara yang kedua kalau kita lihat tadi ada WA group lowongan kerja udah kayak job street aja ya Pak ya. Kalau jadi memenuhi kebutuhan mereka untuk mendapatkan pekerjaan seperti itu. Luar biasa, tadi sudah kita dapatkan nih terkait dengan WBK. Mungkin saya ingin bertanya nih terkait dengan, karena ketika ada pepatah yang mengatakan mendapatkan itu lebih mudah daripada mempertahankan, itu lebih susah daripada mendapatkannya. Nah, Bapas Tangerang sudah mendapat, sekarang bagaimana kemudian mempertahankan dan juga bahkan kalau bisa naik level menjadi WBBM. Itu ada nggak yang planning atau rencana yang disiapkan oleh Pak Heri ini? Iya, tentu kita sebagai orang yang sudah mendapatkan sesuatu penghargaan, tentu ingin mempertahankan penghargaan tersebut atau bisa lebih naik lagi ya. Jadi memang ya tetap kita selalu mengingatkan kepada teman-teman petugas Bapas Tangerang untuk bekerja lebih baik lagi, bersih, berintegritas lagi sesuai dengan SOP kan gitu. Karena memang penilaian Bapas itu bukan ada pada diri kita, tapi penilaian itu ada dari masyarakat kan gitu. Masyarakat yang menilai kan gitu. Ya ternyata setelah masyarakat menilai kita baik, bagus ya, dan tentu harapan kita akan ada keinginan untuk menjadi WBBM kan gitu. Di harapan saya tentu ada. Terus juga tidak lepas juga kita memberikan kepada teman-teman semangat kerja kan gitu. Semangat kerja itu supaya mereka ikhlas dalam melaksanakan pekerjaan, karena sesuatu hal yang kita ikhlas kan gitu, terus kita memang ingin mengabdi, itu akan bisa mempermudah dan meringankan kita dalam melaksanakan tugas kan. Tapi kalau kita tidak ikhlas, ya akhirnya uring-uringan dalam bekerja kan begitu. Akhirnya apa? Pelayanan-pelayanan publik itu akhirnya terbengkalai kan begitu, karena sifat ketidakikhlasan itu. Jadi ya
kita harus tetap ikhlas, kita tetap bekerja dengan baik, kita tetap harus bekerja dengan SOP, terus juga harus ada reward dan punishment untuk petugas. Kita jadi sebagai pimpinan bisa harus melihat mana yang harus diberi reward, yang harus diberikan punishment kan gitu. Tujuannya bukan punishment hukum sih, tapi tujuan untuk mendidik kan gitu. Mendisiplinkan gitu ya. Mendisiplinkan. Jadi yang sudah baik, sudah bagus kita kasih reward, yang kurang bagus ya kita kasih punishment dengan hukumannya untuk bisa meningkatkan kinerja dia lagi kan itu, sehingga apa yang kita inginkan untuk bisa menjadi IWB bisa terwujud kan gitu. Terus juga tertib administrasi juga harus kita perhatikan juga, terus juga memastikan seluruh pegawai dalam melakukan pelayanan itu tidak melakukan hal-hal yang di luar SOP kan gitu. Baik, sudah sangat menyeluruh ya Pak ya, jawabannya luar biasa. Tapi ada satu nih terakhir nih, pertanyaan titipan dari para PK ini Pak, terkait dengan kesejahteraan PK ataupun petugas lah, bukan cuma PK tapi khususnya petugas Bapak seperti itu. Karena kalau kita melihat volume kerja mereka kan banyak, dari mulai pembimbingan, pendampingan, ya kan, Litmas, sekarang sidang, apalagi nanti KUHP baru, kita ada sidang dewasa misalkan, itu kan volumenya sangat banyak. Kemudian apa hal-hal yang menunjang para PK itu, yang tadi disampaikan Bapak, reward punishment, apa sih yang menunjang mereka agar kinerja mereka benar-benar optimal seperti itu? Ada nggak terkait dengan kesejahteraan para PK ataupun para petugasnya? Iya, tentu memang semua pekerjaan itu harus ada kesejahteraan ya, selain gaji dan tunjangan ya. Ya kita semua juga sedang dalam memberikan yang terbaik lah buat para PK itu, tentu dengan situasi kondisi sekarang lagi efisiensi, ya kita berusaha untuk memberikan semangat kerja dengan hal-hal yang bagaimana caranya itu sebagai bentuk reward kan gitu kan. Nah, kadang-kadang kita memberikan suatu reward kepada para PK yang bekerjanya baik dengan memberikan tali asih atau penghargaan di apel, terus juga dibarengi dengan pegawai terbaik kan, atau pegawai pelayanan terbaik ya gitu. Ada sih sebetulnya reward-reward, cuma ya mungkin belum maksimal kali, tapi ya kita akan berusaha memberikan reward-reward bagi para PK yang bekerja dengan baik. Oke. Kalau penunjang seperti kendaraan dinas, apakah ada? Oh iya, ada ya? Kami menyediakan para PK ketika memang membutuhkan kendaraan, kami ada kendaraan dinas, ada 2 untuk bisa digunakan para PK ketika melakukan litmas atau home visit ya. Jadi mereka tetap mendapatkan fasilitas itu ya Pak ya? Fasilitas. Oke, Pak Aris, luar biasa jawabannya dijawab dengan sangat lugas dan padat. Saya sangat senang berdialog dengan Bapak. Terakhir mungkin kita ada sedikit kuis ya Pak ya. Nanti saya akan menyebutkan satu istilah di Bapas yang khas. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada pemirsa nih, pada penonton, apa itu? Istilah secara singkat aja. Ya. Saya akan memberikan satu kata, Bapak menjelaskan secara singkat. Oke Pak, siap? Oke. Kata yang pertama, home visit. Home visit itu adalah tugas dari PK untuk meninjau langsung, melihat langsung keluarga dari para klien, apakah klien tersebut layak untuk diberikan PB atau tidak, terus kesanggupan keluarga kan gitu, berikan dengan informasi tentang keberadaan keluarga dari klien tersebut. Oke, luar biasa ini. Yang kedua, penjamin. Penjamin itu adalah keluarga dari klien atau warga binaan yang ada di lapas untuk memberikan jaminan bahwa dia sanggup menjamin klien tersebut untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. Oke. Yang ketiga nih, sering juga nih, pencabutan. Pencabutan itu PB ya ini. Berkaitan dengan ketika dia sudah melaksanakan pembebasan bersyarat, terus dia ternyata melakukan pelanggaran hukum lagi atau melakukan pelanggaran hal yang seharusnya tidak pantas, dan atau mungkin membuat masyarakat di lingkungan tidak nyaman, nah itu bisa kita lakukan pencabutan. Banyak nggak Pak di bawah pelanggaran pencabutan? Mudah-mudahan tidak ada tidak ya.
Karena di bawah siangnya lumayan juga loh Pak. Berarti kalau tidak ada kan ada keberhasilan kan. Ya, diharapkan seperti itu. Oke Pak, 3 saja, tapi ada lagi, kuis lagi, simple. Pilih berarti sekarang pilih nih. Pilih A atau B ya. Pertama, bubur diaduk atau bubur tidak diaduk? Bubur diaduk. Diaduk. Indomie goreng atau Indomie rebus? Indomie rebus. Oke. Paling penting nih terakhir, Messi atau Ronaldo? Ronaldo. Ronaldo, saya Messi ya. Oke. Oh, terima kasih banyak Pak Heri Asusila. Mas Luar Dedi. biasa. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu karena ini sudah kurang lebih mendekati 1 jam. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya. Terima kasih sama-sama. Terima kasih juga pada para pemirsa atau penonton yang setia menonton podcast Ipkemindo, Ospek, obrolan seputar pembimbing kemaslahatan. Kita akhiri sampai di sini. Dadah. Dadah.